Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fitriani. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul materi Peradaban Islam pada abad 19, 20, dan 21. Perkembangan Islam pada abad 19. Masa penetrasi kolonial Barat terhadap dunia Islam di abad 19. Pada abad ke-13 Hijriah bertepatan dengan abad 19 Masehi ini, neraca sejarah antara negara Islam dengan negara-negara non-Islam ini mulai berayun-ayun. Lalu neraca dunia Islam ini mulai melemah, sementara timbangan negara-negara Eropa sedikit demi sedikit mulai berat dan menguat. Di Eropa mulai muncul kebangkitan dan hasilnya mulai tampak. Sementara di tengah kaum muslimin ini, akibat kejumudan pemikiran dan buruknya penerapan Islam juga mulai mencuat ke permukaan. Ini terjadi pada abad ke-19 Masehi di Eropa. Dan munculnya gerakan revolusi yang membahayakan dalam pemikiran Eropa. Akibat dari upaya sungguh-sungguh yang luar biasa dan telah dilakukan oleh para filsuf, para penulis, dan para pemikir. Terjadi pula perubahan menyeluruh yang mendorong pemikiran orang-orang Eropa untuk membangkitkan bangsanya. Lalu, faktor-faktor penetrasi kolonial Barat terhadap dunia Islam, yang pertama ada faktor politik. Nah, faktor politik ini identik dengan perang salib. Yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi, penemuan rute perjalanan di sekitar Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Yang ketiga ada faktor misi agama. Nah, faktor misi agama ini selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang ditemukan, bangsa-bangsa imperialis juga menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah anyar tersebut. Barat melancarkan serangan misionaris berkedok pengetahuan dan kemanusiaan. Nah, lalu sekarang perkembangan Islam pada abad 20. Nah, abad 19 dan 20 ini telah membawa perubahan yang pesat. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perubahan tersebut adalah ketika suatu masyarakat tradisional dihadapkan dengan perubahan dari dunia luar, ataupun karena keputusan untuk modernisasi masyarakat dari dalam. Hal tersebut dibuktikan dengan telah lahirnya beragam karya dan pemikiran di bidang ini, dan menunjukkan modernisasi telah mendapat tempat yang cukup proporsional dalam kajian global. Bahkan ditambah lagi dengan didukungnya upaya-upaya pembaruan tersebut dilakukan. Nah, persoalan pertama yang timbul dalam Islam menurut sejarah bukanlah persoalan keyakinan, bukanlah persoalan politik. Nah, pada abad 19 sampai 20 merupakan lanjutan dari abad sebelumnya. Periode ini disebut zaman modern. Selanjutnya, perkembangan Islam pada abad 21. Nah, puncak kejayaan peradaban Islam pada akhirnya menemui masa kemundurannya. Hal ini disebabkan adanya krisis spiritualitas dari komunitas muslim yang ditunjukkan dengan kemerosotan moral yang merajalela dan taklid buta yang menjadi kecenderungan berpikir ketika itu. Kemunduran ini diperparah oleh kolonialisme Barat yang membawa komunitas muslim ke dalam lembah kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan, dan keterbelakangan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.